di antara cabang iman yang disebutkan dalam kitab Qawmi Tughyan, cabang iman yang ke-14, wahbub nabiyyaka, cintailah olehmu nabimu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tsumma azim qadrahu. Kemudian termasuk dari cabang iman itu yang ke-15 adalah kemudian kau agungkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua hal yang beliau pisahkan, mengingat pertama kita disuruh mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kecintaan itu tidak akan mungkin terwujud tanpa keimanan, dan keimanan itu bisa akan hadir dengan kita berpengetahuan. Nah, makanya sejauh orang itu mengetahui siapa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan Allah yang diberikan Allah kemuliaan dan lain-lain sebagainya, pengetahuan itu akan mendatangkan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang cinta kepada Nabi, maka dia akan mengagungkan kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau kita perhatikan, semakin mereka mencintai Nabi, semakin mereka mengenal kepada Nabi, semakin mereka mengagungkan semua yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah tujuan, di antara tujuan iman kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagian ini penting karena Allah sendiri juga mengikat cintanya kepada Allah itu dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan pada mereka, wahai Nabi, beritahukan kalau mereka cinta kepada Allah, artinya cinta di sini beriman. Tidak akan Allah terima iman dan cinta mereka kepada Allah itu kalau mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tinggal lagi yang jadi masalah problemnya, ada orang itu mengaku mengikuti Nabi, tapi terkadang mereka menyimpang dari ajaran Nabi. Ada lagi yang sok mengikuti Nabi sehingga menyalahkan yang lain. Ada juga yang begini karakternya. Itu tidak sunnah, tapi mereka yang sunnah, ahlu sunnah. Lalu yang selain mereka ahlu bid'ah. Innalillahi wa inna musibah. Itu kedangkalan dalam berpengetahuan, tidak legowo, tidak luas, tidak memaknai ajaran agama ini, kaku. Bagus niatnya, tujuannya, tapi salah dalam jalur. Kita kepengen semuanya tidak keluar dari jalur ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan mengatakan mereka-mereka yang senang dengan zikir, dengan tahlil, dengan sholawat, dengan maulid, itu mereka musuh Islam, menyimpang dari ajaran Nabi. Gimana cara berpandangan ini? Inilah fitnah yang harus dihadapi di zaman kita sekarang dengan kondisi seperti itu. Setiap waktu itu pasti ada kondisi-kondisi. Kita tidak usah bicara di luar orang-orang Islam. Mereka sudah pasti tidak akan pernah senang kepada Islam dan apa yang diajarkan oleh umat Islam dalam agama mereka satu sama lain. Pasti mereka akan berusaha untuk memusuhi dan lain-lain. Tapi yang kita juga perlu peduli adalah sebagian daripada saudara kita, mereka itu melangkahnya terlalu berlebihan, pengen sampai malah langsung ulang yang salah. Ya pasti kita harus seperti gini. Intinya kalau harus kembali ketulusan, keikhlasan dalam niat mereka untuk mengajarkan kebaikan itu sendiri. Ketika sudah tulus ikhlas karena Allah Ta'ala,
Kalau dia salah, dia akan menerima kesalahan dan akan menerima juga itu sebagai satu nasihat untuk diri dia. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak malu, tidak berontak, tidak marah, tidak gengsi. Jadi kalau dia ikhlas atas nama apapun yang dikembangkan, mungkin mereka merasa paling ego, paling benar, itu paling salah. Nah, kami paling benar. Jadi itu tidak boleh memusuhi mereka. Itu tetap bersaudara dengan mereka. Ada orang yang mau tahlilan, sudah semua sekedar mau tahlilan, tidak mau baca tahlil. Kecuali dalam dia tidak mau mengucap la ilaha illallah, lain lagi itu. Tidak mau tahlilan, tidak mau mereka serah. Tapi adakah orang yang ketika mengaku cinta kepada Allah tidak senang di saat nama Allah disebutkan? Adakah ketika orang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tidak senang waktu cerita Nabi diceritakan, sholawat Nabi dibacakan? Aneh. Justru orang mengaku cinta itu akan semakin bahagia, senang, gembira di saat kekasihnya disebutkan. Bahagia, senang. Nama Nabi disebutkan, diceritakan. Enggak. Pagi, siang, sore, malam. Ajaran Nabi disitulah intinya. Awal dari kekuatan iman, kekuatan dakwah. Ketika umat Islam itu penuh cinta kepada Rasulullah SAW, kesempurnaan dengan mereka mengamalkan ajaran Nabi SAW. Kalau mereka nggak salah, ya salah tahu lagi leluhur para ulama mendahului itu. Menyimpang kalau mereka. Tapi begitulah di dunia ini karakternya macam ini. Sampai nanti pada akhirnya baru terbuka hijab itu kalau sudah di akhir umur, di akhir umur, di perjuangan mereka yang tulus ikhlas atau tidak, niat mampu tujuannya kok betul-betul mereka terjadi. Katakan mereka yang senang dengan berjabat tangan, misalnya bersalaman di sholat, padahal berjabat tangan itu sendiri juga. Momennya habis sholat kan bagus. Hablum minallah, hablum minannas. Seandainya di luar sholat, boleh tak jabat tangan? Boleh. Jadi apa larangannya kalau sholat jabat tangan? Gimana letak larangannya? Itu memang kata dia, tapi tidak. Yang di situ ada dalil. Ada larangan berjabat tangan setelah sholat, kan tidak? Atau sudah sholat di luar, boleh tak berjabat tangan? Boleh. Jadi yang dilarang yang mana itu? Bingung gitu ya. Bingung. Waktu tahlilan yang dilarang yang mana itu? Apa yang dilarang? Berkumpulnya. Mereka kumpul dalam kebaikan. Untuk menghibur. Untuk makan-makan. Kita juga tidak pernah meminta kepada tuan rumah untuk menyediakan makanan. Dan itu kita tahu sama. Kalau orang dapat musibah tidak pernah, ya harusnya mereka menyiapkan makanan untuk yang takziah. Kalau ada itu sifatnya mereka senang hati dibagi. Tidak paksa. Nah, kalau orang bersedekah dilarang kan? Kami mau sedekah. Ucapan ada tamu nih. Rumah kita. Lalu kita keluarkan air putih karena bentuk penghormatan, memuliakan tamu dan terima kasih. Dia mau datang menghibur kita. Mereka itu tidak pakai bacuan, duduk ya senang. Kami ikut berbelasungkawa atas meninggalnya keluarganya, semoga mereka atau yang meninggal terjangkau Allah dan keluarga kita kesabaran. Lalu kita meminta dia untuk sabar, sekedar memberi dia minum. Boleh tak? Wow, maka bid'ah. Gimana? Bingung ya. Nah,
prinsipnya ya udah bisa tidak bisa ketemu. Ya sama kalau sudah airnya lain mana nimbang. Itu kalau mungkin lari lagi ya. Hah? Terus akan begini terus kasih itu. Tadi ketemu. Makin dia jauh makin kita juga sudah punya prinsip. Aturan kita ya berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Quran hadis dan apa yang dari para ulama. Nanti lagi ulama kita dengan yang mereka dianggap enggak sekali. Kalau sama kan mungkin menyimpang. Musuhnya sama kok. Pemahaman beda. Yang cari titik temunya. Bukan cari titik perpecahannya. Cari titik temu. Karena kesian. Kalau kita ngomong mereka lari dulu. Mereka lari dulu. Intinya kita tanamkan cinta kepada Nabi SAW karena ini adalah bagian daripada iman tersebut. Bahkan Nabi mengatakan kalau Rasulullah SAW bayu minu ahlu tidaklah sempurna iman di antara kamu hatta aku sehingga aku betul-betul jadikan ahabba ilai lebih dicintai min nafsi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi dari diri, dari harta, dari anaknya, dari orang tuanya, bahkan dari semua manusia. Ini tingkatan cinta yang baru, level sempurna. Kalau kurang, ya tergantung di level berapa saat ini. Nah, karena setiap cinta itu harus ada bukti. Nah, dan setiap cinta itu berbeda-beda. Cara mengungkapkannya, cara memaknainya, cara untuk mengekspresikannya. Nah, beda-beda. Sahabat kan berbeda-beda. Sahabat. Kemudian dinyatakan mengagungkan dari kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Jangan pernah kita melupakan untuk selalu bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun takzim, contohnya kayu siwak, arti kayu. Di antara jenis kayu tumbuh di padang ilalang, di padang pasir, tidak ada nilai. Ada nilai. Tumbuh di padang kanus di Jazirah Arab. Begitu dibagi sama Nabi, dimasukkan dalam mulut Nabi, giginya Nabi putih, mulutnya Nabi bersih, wangi. Nah, apa arti kain ini kalau bersihkan mulut Nabi? Kalau mulut kita udah tahu, kalau mulut Nabi dibersihkan dengan kotor ya, yang harus siwak itu mendapatkan kemuliaan dengan dia menempel di bibirnya Rasulullah, bersentuhan dengan giginya Rasulullah. Nah, kalau seandainya siwak itu ada, nah, itu pasti rebutan guys. Nah, tapi terangkat derajatnya, jangan siwak yang dipakai Nabi secara langsung pada masa itu. Semua yang ada yang namanya siwak jadi mulia. Ini mulia. Kalau kita ini apa? Sesuatu yang disunahkan. Oke, kita khusus bahas tentang siwak. Tentang siwak. Dari mulai ukurannya, panjangnya berapa yang disunahkan, dianjurkan, makruhnya, nah, kapan waktu makainya, bagaimana cara makainya. Untuk aku dibahas jauh-jauh. Karena dia sekarang sudah punya nilai. Dari mana punya nilai? Terhubung kepada Rasulullah. Jadi mulia. Baik. Naik derajat karena terhubung dengan sampai kita harus muliakan ini. Kita juga harus muliakan. Meletakkannya tidak sembarangan, membunuhnya tidak boleh sembarangan. Kalau sudah bisa dipakai lagi, jangan dibuang sembarangan, adab. Karena ini bagian daripada sesuatu yang kita gunakan untuk ibadah. Siwak kan dipakai juga untuk ibadah. Mau baca Quran, mau zikir, mau baca taklim,
Bahkan orang meninggal disunahkan disiwak sebagaimana Rasul waktu meninggal minta disiwak. Jika disunahkan kalau ada orang sedang nazar, sakaratul maut, disunahkan untuk disiwak untuk memudahkan ruhnya dan mendapatkan husnul khotimah. Saya subhanallah. Ada kadar kedudukan sesuatu nilai terangkat kenapa? Nabi SAW. Nah, itu akan ada rasa pada diri wong ada zauq itu ada punya tiga rasa. Jadi ilmu itu bukan sekedar ilmu baik. Pembaca Quran banyak yang punya rasa Quran. Tapi ketika datang di akhir zaman orang menghafal Quran banyak. Gak usah heran. Kalau dibaca sejarah di zaman Nabi, sahabat itu banyak. Tapi apa semua sahabat hafal Quran? Tidak semua sahabat hafal Quran. Hafal Quran bisa dihitung jari. Yang hafal Quran hanya berapa pihak, tapi mereka sebenarnya mengamalkan Quran. Kalau sekarang ngapal Quran banyak, ngamalkan Quran kurang. Yang hafal Quran lagi belum tentu ngamalkan Quran. Apalagi yang ngapal Quran. Kalau zaman Nabi, mereka banyak yang ngapal Quran. Sahabat, apa hanya tidak apa 30 juz ya, maksudnya. Ada mereka hafal ayat berapa surat ini. Tapi itu kalau yang hafal 30 juz, ya. Hanya begitu kalau tapi semuanya mereka mengamalkan Quran. Itu yang penting. Yang penting. Itu global ilmu. Sekarang dia belajar sunnah, belajar hadis, tapi doknya hadis tak ngerti. Maaf, dia ngamalkan sunnah, tapi soalnya tak pakai kain tak pakai kopiah, baju pakai kain masih. Mana tu? Apa itu yang diajarkan Nabi? Tidak. Walaupun sah soalnya, tapi yang mereka seakan aku kali sunnah, bukan sunnah, nyunah. Ya. Ahlu sunnah apa ahli sinah? Sinah itu pola lain, merangkul ini. La ilaha illallah. Tahu. Orang punya ilmu mungkin banyak, tapi yang punya ilmu boleh sedikit. Merasa ilmu dari perasaan ilmu tadi itu juga merasa orang tidak paling banyak bersaudara, tegur sapa. Karena kita ingin habis sholat, Indonesia dimusuhi ya, musuh ya. Kalau tidak sama untuk aliran berarti itu musuh. Sampai kali ada tingkatan takfir itu kelompok yang sudah menganggap yang tidak sejalan dengan hukumnya kafir, halal darah itu. Halal. Mengaku Islam paling sunnah paling Quran. Mengaku orang-orang yang tidak sama dengan dia, yang menyimpang dan itu dikafirkan. Musyrik, mereka musyrik, menganut aliran sih. Ustaz Abdul Somad digelar puas. Apa dibuahin? Ustaz ahli syubhat. Iya. Baru dah. Tidak, itu karena itu bagian dari produk. Untuk membuat kita semakin dewasa. Mendekati macam itu mungkin kita juga berjalan sungkan. Jadi memang banyak sudah. Dua-dua masjid sama-sama keluar. Tapi aneh karena lihat mereka bangun masjid yang namanya masjid Imam Syafi'i. Kenapa tidak bikin masjid Imam Albani? Kalau mereka kan menganut paham masjid Imam Ibnu Taimiyah apalah, jadi orang tahu tuh. Bagi kita ada masjid Imam Syafi'i, termasuk jalan-jalannya ada.
Ini banyak begini. Kekemaran mereka cinta dengan gurunya, menganut paham yang diajarkan gurunya kalau ini benar, itu sudah kafir kan? Dia orang tahu benar-benar apa? Jangan malah mengambil apa yang lain. Aneh. Bodoh-bodoh hati-hati. Paling banyak sekarang mereka masuk. Nah, SMP bahkan dari SD berdiajarkan. Gimana tuh hal? Tas. Nah, kalau ini agak kurang nyaman, memang tidak ada manfaat kadang-kadang kita membahas. Karena motor yakin rasa. Ya ada orang-orang yang sudah yang bikin untuk menghadapi mereka. Alhamdulillah ada kurang dari orang mereka yang berdakwah. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu banyak. Cuma mereka memviralkan yang sedikit ini dan mereka itu dibantu oleh kekuatan-kekuatan yang juga punya kepentingan. Tidak. Kadang-kadang orang itu hitungan orang tidak tahu. Mereka sedang dikondisikan, diprogrami untuk misi-misi tertentu, kelompok tertentu. Karena orang kafir pasti senang kalau ada timbul lihat-lihat perpecahan. Itu yang menjadikan modal mereka untuk mulai bisa menghancurkan Islam. Kemudian wadakhala bidinika ma'yura bika ma'samu. Cabang iman yang berikutnya adalah kita disuruh untuk bakhil. Bakhil apa nih? Bakhil itu dalam arti di sini bakhil dengan agama. Maksudnya sayangi agama kita. Jangan sampai agama ini tidak kita jago. Ya. Bakhil dengan waktu, artinya sayangi dengan waktu kita. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Bakhil dengan harta, ada orang bakhil tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak terpuji. Bakhil ini bukan bakhil yang tidak terpuji. Wah, bakal dirinya kau bakhil dengan agamamu, jadi kau jaga agamamu sehingga agama itu tidak hilang, tidak kececer. Akibat kita tidak memperhatikan agama itu. Islam nikmat dari Allah, iman nikmat dari Allah. Tapi kalau kita tidak jago nikmat iman, nikmat Islam, ini mungkin akan mulai melemah akibat dibiarkan. Lama-lama bisa jadi lemah sampai nanti hilang. Alhamdulillah. Kondisinya di ujung akhir umurnya syukur khotimah mungkin. Bismillah dalam keadaan tidak Islam lagi, alhamdulillah. Diceritakan ada cerita kepada panjang itu. Ukiah Umar bin Abdul Aziz di waktu khilafah. Diceritakan waktu di zaman khilafah Umar Abdul Aziz rahimahullah taala arsala jama'atan ila Rum di akhir al-Ghazwi, mengutus pasukan ke Romawi untuk perang. Falhazamu wa usara 20 syakhsan minhum. Tiba ada 20 yang tertawan dari pasukan. Wa amara Kaisar Rum wahidan minhum ayyadkhula fi dinihi wa yaqulu salam. Lalu Kaisar Romawi itu meminta satu di antara tawanan itu untuk masuk ke dalam agama mereka, menyuruh untuk menyembah patung. Waqala in dakhalta fi dini wa sajadta li sanam aj'aluka amiran fi baldatin 'azimah. Kalau kau dulu, kalau kau mau masuk ke dalam agama mereka, menyembah patung berhala, akan ditunjuk dia menjadi seorang amir, seorang gubernur, tunjuk jadi gubernur, ditempatkan pada satu tempat yang istimewa. Wah, terkadang wal khalaq wal qus wal mulk akan ditunjukkan apa-apa pokoknya, kalau dia mau. Wa illa tadkhul fi dini aqtuluka wa adribuka bisa. Tapi kalau tidak mau masuk agama mereka, akan ditebas batang lehernya, dieksekusi. Ini tantangan yang bakar.
Pakol adalah api ini dunia. Kata orang yang tertawa tadi, aku tidak bakal mau menggadaikan agamaku dengan dunia yang ditawarkan. Kalau katakan hati tidak apa-apa, yang penting aku tidak keluar dari Islam. Orang ditawarkan, orang dapat pindah, tidak ada tertarik. Pak Amar Robi Qadri, hari disuruh eksekusi dibunuh, kenal. Ya ada yang lain. Aku tidak filmida, pokoknya bangun kau bisa. Padahal orang selalu filmida. Dieksekusi di lapangan, tiba-tiba kepalanya melinding, kepala. Ya, dia lucu sore, Umar Abdul pasukan Islam, melinding sambil mengucap ayat. Kepala. Itu potong, penggal melinding. Sambil masih membaca macam ayat Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyatan quli fi ibadi wa quli jannah. Ada saksi aja beriman husnul khotimah dalam derajat Quran. Waktu tiba Kaisar marah Kaisar. Yang lagi kedua Fasadasta waqala udkhul fi dini, masuk agama kami. Nah, akan dijadikan dia seorang yang berpangkat amir di Mesir, tawarkan daerah di kekuasaan. Nah, kalau tidak, kalau akan sama dieksekusi seperti tadi. La abiuddin di dunia, aku tidak bakal menggadaikan agamaku dengan dunia. Akhirnya benar, dia benar. Orang gerinik 3 kali geriningan kepala tadi itu. Kacau Qurannya. Bahwa fi 'isyatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Menggambarkan kalau mereka adalah orang-orang langsung mendapatkan surga. Bahwa dia dalam kehidupan yang diridhoi, yang diridho, senang, bahagia dalam surga yang mulia, yang tinggi. Qutufuha daniyah, tumbuh-tumbuhannya, bunga-bunganya, kenikmatan-kenikmatannya mudah untuk dipetik, untuk didapat. Kapan tinggal masih awal favorit. Akhirnya ini loh. Akhirnya ini loh, dicengki panggil. Dikatakan, "Mata kulanta, hal terfufini aja. Bagaimana pendapat kau sekarang? Mau tak kau masuk agama kami?" Kata Kaisar. Kalau tidak, kau bakal eksekusi. Akhirnya yang ketiga ini dunia dari akhirat. Jadi juga, oke lah kalau macam itu. Kalah dia, mengikuti tawaran Kaisar Raja Romawi. Akhirnya Kaisar ngomong sama wazirnya, menteri, uktub lahu misalan wa atihi khal'an wa fuhusan wa ilman. Kasih dia. Kalau alam kasih dia segala bentuk lambang, atau jabatan. Karena biasanya kalau kerajaan kan ada apa? Simbol-simbol kan, dengan jabatan yang sama seperti sekarang ini. Akhirnya wazir tadi ngomong sama raja, menteri ya Kaisar, Pak, ini tadi bagaimana mungkin kau memberikan semua fasilitas itu kepada dia tanpa kau memberikan ujian dulu, pembuktian itu betul setia. Jangan-jangan maksud kita dia masuk ikut dengan kita, tapi dia punya strategi, kata menteri tadi. Jadi dia pulang ikut Rasul yang berbicara, ini faktor rajulan min ashabik musaddiq kalamah. Kasih tahu sama dia, kalau memang betul kau masuk ke dalam agama mereka, mereka langsung menyembah berhala. Coba kau bunuh satu dari temanmu itu. Jangan mereka, kau langsung mengeksekusi mereka. Akhirnya diambil sikap daripada pasukan yang ditawar, pasukan Islam yang ditawar. Oleh yang ketiga ini eksekusi. Gitu. Murtad sudah tidak. Kalau malukai dan asal di fakor berarti di depan raja.
Pak Amal Tarik kalau wazir ayat itu berapa misal? Wazir, wajar aja loh. Kalau seperti sekarang ini, itu malah justru kita takut, justru kita khawatir. Kalau dia dengan teman lagi berani dia bunuh, jangan-jangan kayak raja bakal bunuh juga. Laisa min akal atau sodik kalamamu. Tidak masuk akal kalau kita menerima ucapan dia kan. Tapi nomor ya hak akhirin dari waladamahu wa nasyamahu. Tadi ingat, dia itu sudah berkawan dengan kawan-kawan itu kan baru sudah dari kecil lah. Jadi mereka sudah Islam dari sebelumnya kita bila mereka datang ke sini. Dia sudah Islam, sudah bersama dengan kawan yang berperang sama-sama. Tiba-tiba sekarang dia berani membunuh saudaranya. Apalagi kaget, apalagi itu kata wazir tadi, tidak usah percaya omongan dia. Dia yang mana saudaranya? Eksekusi dia. Dia ada eksekusi. Jangan sampai kaget jadi musuh dalam. Sedangkan dia sama kawan yang sudah bertahun-tahun lagi, dia rela membunuh demi untuk dapat kedudukan jabatan yang raja tawarkan. Apa maksudnya? Oh, akhirnya dibunuh. Dia eksekusi. Mati. Ini kepalanya. Tapi lain, dia maju Quran dulu. Tapi dibaca ayatnya apa? Apa man haqqo alaihi kalimatul azab. Apa man haqqo alaihi kalimatul azab. Bukankah orang yang telah layak ketetapan azab padanya? Apa anta tunkiru man fitnah? Apa kau mampu untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah akan dijerumuskan ke dalam api neraka? Jadi kejadiannya sehingga dia ini tidak bisa bergabung dengan dua kepala saudara. Yang pertama tadi meninggal bisa di ayat dalam surah. Yang kedua tadi bahwa fihi syadid radiyah. Kepalanya kedua ini gelinding. Nah ini kepala di pertama. Kepala yang ketiga gelinding. Tidak baca lagi kepala yang pertama yang kedua gelinding bisa. Dan ayat yang dibaca bisa kenapa? Dia sudah murtad. Itu gambaran keadaan di masa itu. Dan ini bukan suatu yang mustahil bagi Allah untuk menunjukkan kemudian orang-orang beriman dan keinginan orang-orang yang kafir. Banyak orang-orang itu. Nanti bahkan pernah ada cerita ada orang di kubur nggak ada kiblat. Waktu orang Islam meninggal di kubur nggak ada kiblat itu di antara kewajiban prosesi penguburan. Ya, di kiblat. Jadi ada tukang gali kuburan, tukang memberi kapan. Begitu. Dan mengatakan juga, dia jangan tempat yang lain. Menyaksikan kuburan itu karena urusan air terbuka. Jadi di mana atau kan masuk ke bencana alam. Jadi orang yang kubur itu juga. Karena mereka sudah balik tidak ada kiblat. Nah ini misalnya padahal mereka ini bukan tamu dikubur. Pasti untuk dikubur ditaruh kayu, ditutupin, tapi diganjel gitu kan, pakai tanah di belakang gitu. Untuk dibalik itu mana gitu sebenarnya? Apa kata ulama ini tadi? Kenapa sebanyak-banyak yang dia gali kubur atau lihat ketika mereka sudah dikubur dan baru dikubur, tiba-tiba mereka itu sudah berbalik arah dan ada kiblat ini. Karena mereka itu tidak ada kiblat. Tidak pernah juga tidak pernah sholat atau hati mereka tidak terpaut kepada agama ini. Mereka terpaut dengan dunia. Ada di sini itu ditunjuk kepala itu kemudian bermain tengkorak itu ditutup oleh tongkat. Kalau tembus diuntarnya ke laut. Ini kuburan. Kalau ditutup tidak tembus ditengkorak dikain diciumnya kuburnya. Jadi orangnya aneh, apa nih kami? Malah manusia ini. Kalau cucu tembus, kopinya diutaknya berapa? Buang. Nah, cucunya tidak tembus, nggak hijau, kubur. Ini mau punya kopi, tak kalah nengal. Punya kopi tadi tak kalah nengal. Berarti ini mau. Dengan soal azan, tak soal
soal Quran dan ini kuping kira di gunung, manusia dah gunung, kali ini orang yang kupingnya dengan kebaikan, oke betul-betul tak tembus, kalau cerita-cerita ini diceritakan sama orang-orang ada khurafat ya, cerita khayalan, cerita khayalan ya, hati macam itu. Ada dongeng. Misalnya contoh ini, yang baru-baru meninggal, Ustaz Yahya, Allahyarham, 18 tahun baru masuk Islam. Orang yang bertahun-tahun dari lahir masuk Islam belum tentu meninggal seperti itu. Kiai, ulama belum tentu meninggal seperti itu. Yang hebat, pasti pengen. Ya, itu kemuliaan. Dan itu bukan kebetulan. Kalau itu kita jatuh, sakit, mati sebabnya banyak. Tapi mati seperti itu tidak. Hari Jumat, sudah Idul Adha, 10 Muharram Dzulhijjah, sedang khotib, bukan jamaahnya. Ada kata jamaahnya, masya Allah. Ada kata jamaahnya, ini kan di masjid, sedang khutbah, sedang dakwah, atau menunjukkan, insya Allah, dari bab amalnya diterima Allah. Dakwanya ikhlas karena Allah. Ini kan dalam keadaan dakwah. Yang paling hebat kan dakwah itu Jumat. Siang, wajib kan, wajib. Khutbah wajib, rukun sholat. Ini dalam sholat. Yang bukan kebetulan itu, bukan kebetulan. Boleh minta. Orang jauh dari ini kan khotib, Allahyarham. Karena beliau istiqomah selama setiap masuk Islam, beliau ceritakan tuh itu bahwa benar kita 3 hari berturut-turut didatangi umum ada, ada penjual. Karena bisa begitu, Nabi Khidir. Kalau sering banyak kan Nabi Khidir yang macam itu. Yang sering menyerupai orang-orang tertentu untuk mengajak pada seorang dengan kebaikan-kebaikan sehingga dia mendapatkan aroma mulia. Waktu lil'ilmi thumma laqihul wara adhim kalam ar-rabi wa akhbar tuqsamu. Kemudian cabang iman yang ke-17 adalah carilah ilmu. Belajar itu bagian daripada iman. Karena agama kita, agama ini datang dari Allah. Allah mengawali kalimat untuk mengenal Allah dengan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Apa alam? Ilmu mengenal kepada Allah dengan ilmu, bukan melok-melok. Jadi agama ini dengan ilmu, dasarnya ilmu, pengetahuan. Sumbernya ya Quran, hadis Nabi SAW, bukan macam-macam. Nanti ucap-ucap. Makanya menuntut ilmu itu bagian daripada iman. Cara untuk menguatkan iman ya belajar, duduk di majelis taklim. Banyak kita tahu tentang ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis dibawakan dalam penjelasan cabang iman yang ke-17 ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama baban min al-ilmi." Barang siapa belajar satu bab dari ilmu, yantaju bihi fi akhirati, untuk manfaat baginya dalam akhiratnya, dalam urusan agama dunia dan juga urusan dunia. Karena khairu min umri dunya sab'ata alafin sana. Maka waktu yang dia berlalu belajar satu bab ilmu tadi itu lebih baik daripada kehidupan 7.000 tahun yang dilalui siamun nahara wa qiyamul layaliha makbulan ghairu makbulan. Yang mana selama 7 tahun itu dia berpuasa di siang harinya, dia berdiri ibadah di waktu malamnya, ibadah yang diterima Allah yang tidak tertolak. Bayangkan ada orang ibadah 7.000 tahun
ibadah diterima Allah. Nilai ibadah itu diberikan Allah dengan orang duduk di majelis ilmu belajar satu bab yang bermanfaat untuknya akhirat dan dunia akhirat. Nah, kalau itu untuk satu tapi kalau satu jam tapi nggak bisa balik. Wan Abi Jabir radhiyallahu. Hadis yang berikutnya dikatakan oleh Sayyidina Abi Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ala menerima inna ta'allamahu lillahi hasanah. Belajarlah kamu ilmu sesuatu yang memberikan kita kemanfaatan kebaikan dunia akhirat. Karena sungguhnya di dalam belajar ilmu untuk karena Allah adalah hasanah kebaikan. Wa dirasatuhu tasbih. Menggali ilmu tasbih. Wal ba'tsu an jihad, membahas ilmu tentang ilmu adalah jihad, perjuangan. Kita mencari bahsul masail. Nah, kita sekarang kurang. Kebanyakan cuma duduk jadi pendengar setia. Benar-benar setia pendengar. Menjadi pendengar setia. Karena dapat berubah. Setelah dulu pendengar terus. Tapi alhamdulillah masih ingat. Pendengar yang setia. Jadi berubah. Harus kita kapan menjadi orang yang mulai membahas ilmu, tapi jangan berani-berani membahas yang bukan apa namanya wewenang kita. Makanya harus ada pendamping, mengkaji, mencetuskan sesuatu itu menguatkan, menggali ya kok. Kalau kita belajar, tidak pernah kita ulang dan tidak pernah kita bertukar pikiran dengan kawan kita, bukan berdebat, baca tidak bagus. So, bahas, diskusi itu bagus. Itu sama seperti kalau bisu itu biasa. Kalau dia sudah pernah biasa, betul, ilmu juga itu. Mana orang bisa mengasah ilmu kan kita bermodal orang dia berdiskusi dengan kawan itu, bertukar pikiran. Mungkin dia lebih punya yang didengar sama, tapi mungkin bisa salah atau lain paham. Macam saya, gini juga lain. Nah, mungkin jadi kawannya mungkin lebih benar paham. Kalau ibadah, mencari ilmu adalah ibadah. Waktu ini mau sholat, mengajarkan ilmu sedekah ilmu, sebagai orang sedekah harta. Sedekah. Bahkan lebih hebat kalau sedekah ilmu, kalau sedekah harta. Ilmu sedekah. Maka kadang-kadang orang tidak kalah kasih ilmu. Wah ini rasio, umumnya rasio. Yang anak mati itu bisa nyala lagi. Dari rasio dikasih saja. Yang mau buka belajar. Ada orang kau tidak bisa. Ayam terletak. Bapak berhari purba membagikan kepada ahlinya. Nah ini catatan, perlu catatan. Ilmu itu disampaikan. Ada sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Memberikan kepada orang yang tertentu, yang ahlinya untuk menerima ilmu. Karena ilmu ini amanah. Akan diteruskan oleh generasi yang berikutnya. Kalau yang amanah ini orang yang menyalahgunakan ilmu, bahaya di kemudian hari. Makanya seorang guru itu juga melihat apakah efektif manfaat ilmu ini ketika disampaikan kepada orang itu atau tidak. Kalau dia ada sama dia, salah benar. Sama seperti kata yang membawa tadi, orang yang memberikan ilmu itu seperti apa? Kalau ada tukang begal datang sama penjual senjata tajam, Pak beli Pak orang pedang, 1 juta nih. Ini malah kalau tajam ini yang berbagus ini, ini 3 juta terus, beli. Dia tahu pakai untuk menggayar, untuk awuran, dijual. Boleh dosa, itu boleh bahaya. Boleh dosa. Seorang ulama itu boleh dosa kalau mengajarkan ilmu kepada yang bukan ahli. Jadi fitnah. Sekarang ini fitnah kan? Fitnah ilmu karena dari orang yang menyalahgunakan ilmu. Fitnah. Justru berat fitnah. Orang bodoh fitnah. Keberadaan orang bodoh itu fitnah. Kalau kita bodoh bahaya kan? Tapi lebih bahaya lagi wong pintar yang beriman. Wong punya ilmu tapi salah jalan. Nah, menyesatkan. Makanya kalau sudah ulama senang dengan dunia, sedang dengan dunia. Idza ahabbal alim
Al-mal wal jah. Kalau sudah orang alim cinta dengan harta, cinta dengan kedudukan, itu sudah ada penyakit bahaya sudah nempel orang di mau fitnah, itu satu. Pasti orang cinta dengan harta dan dunia dan kedudukan pasti, tapi akan lebih cepat dirasuki perasaan kepada orang lain. Kalau sudah jadi orang bodoh fitnah, tapi efek kemuduhan itu fitnahnya tidak lebih parah daripada efek yang ditimbulkan orang alim yang bahaya. Kalau Allah berikan di dunia yang manfaat ini, amin. Ada sholawat kita terus dari Khalid Bakal, nah itu dari kawan itu. Allah berkahi kita dan sholawat dan untuk kami sholat saudara kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan taj'aluna biha sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi min ahli ilmi zahiran wa batinan min ahli ilmi zahiran wa batinan sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa batinan Watahsyurna bi'ibadika sholihin. Watahsyurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana. Fi dunyana wa ukhrana. Fi dunyana wa ukhrana. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sholat lanjutan kali kami bertemu sekali di kota itu kota yang mengatakan baru juga dibahas di kota. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada Rasul kami, Tuhan kami Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sholatan sholawat taj'aluna biha. Jadikan kami dengan sebab sholawat ini min ahli ilmi zahiran, dari ahli ilmu. Jadikan kita ini golongan ahli ilmu zahir wa batin, bukan zahir lah, zahir wa batin. Watahsyuruna, dan kau kumpulkan kami di ibadika sholihin, dengan orang-orang soleh, hamba-hamba yang soleh di dunia kami, wa ukhra, di akhirat kan. Wa ala alihi wa sahbihi. Salawat apa Ustaz? Halo? Salawat apa Ustaz? Ini tadi salat dari Syekh Khalid Bakal. Salawat. Syekh Khalid Bakal. Salawat Syekh. Memang perlu hal ini membentengi diri kita dengan ilmu. Wal fikru ini harus siang berpikir ketika kita memecahkan masalah, kan berpikir kan, bukan menghayal, memikirkan ilmu dari bermanfaat. Orang hanya bisa nyusun kita semua. Ini setara seperti orang yang puasa. Wa mudzakaratu ta'lilul qiyam. Bermudzakarah, berdiskusi dari itu seperti orang yang gila ibadah sholat. Artinya sholat sunnah, puasa sunnah lebih utama duduk di majelis ilmu. Bahkan apalagi memang kita diminta untuk menyampaikan, mengajarkan.
utamakan. Kan dulu kita di pondok ada kan minimal kalau kosong 3 hari itu sudah berbeda boleh. Kenapa? Lagi nganggur belajar. Puasa Ustaz. Jadi gara-gara puasa dan belajar. Dosa puasa. Puasa sudah. Puasa. Karena belajar lebih penting. Waktunya belajar itu paling penting belajar. Itu ibadatnya. Santri adalah belajar untuk ilmu. Dimanfaatkan. Sampai dikatakan utul bil ilma, carilah ilmu. Walau kena kau kena bahrun minana, walaupun di antaramu dengan itu ada lautan api. Ada lalu kan? Apa lalu? Lautan atau seberang ya beliau? Gunung tinggi berdaki, lautan luas. Seberang. Kalau betul itu pasti ilmunya. Kalau cinta itu kan makanya cinta itu lautan. Andai kata lautan bukan lautan lain, lautan api. Tapi demi untuk kita dapat ilmu, itu Seberang. ada kira-kira. Ada lagi, usul berlima dengan Nabi kan? Carilah ilmu dari mulai dimulai sampai kalian lahat. Mungkin lahat masih kerja. Baca kaki. Kalau gini waktu tinggal. Ada orang nggak mau kaki, memang nggak wajib. Ada sunnah yang juga untuk mengkaki, mendoakan. Ada di mana juga. Apa yang wajib? Paling tidak ada ilmu tinggi untuk ibadah. Ilmu kesehatan, kedokteran, pasti kita belajar. Padahal itu sakit lagi, sampai dokter yang mau balik dokter belajar apa? Lagi apalagi dokter dekati, anak pernah tinggal di satu tempat daerah di dekati pun. Akhirnya ketahuan di situ ada mantri galuhan pokoknya. Anak yang mau mantrinya, pokoknya mantri. Karena dia itu pernah ikut dengan dokter. Jadi kita ikut dengan dokter sudah kita tugas dia ini negosiasi kan ada anggaran mana-mana akhirnya mau percaya kapan kejadian suatu hari kejadian dia kasih itu ada pasien sakit pasien sudah mau di situ dia mau sibuk dia cari orang ketemu ayo suruh minum bagi impus sampai gimana ilmu tentang waktu seperti kayak yang kemarin menentukan itu kan ilmu kebintangan menentukan puasa arah kiblat itu perlu wajib itu belajar ilmu falak kalau sekarang tinggal ilmu malak ilmu malak soal nanti itu lanjut lagi karena waktu ini panjang penjelasan dari Syekh Al-Imam An-Nawawi pada bab yang ke-17 dari jalan imam itu tentang keutamaan menuntut ilmu. Allah berikan kita ilmu. Amin, amin, Allah. Istiqomah dalam Amin, amin. Insyaallah seperti mana sholawat. Amin, amin. Ahli ilmi zahir. Amin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma allimna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa atina fid dunya hasanatan Amin. wa qina adhaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qul inna wa minkum taqabbal ya karim.